Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan juga keimanan yang menjadi modal kita untuk bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terdoakan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang bisa selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kalau saya awali dengan lagu tadi, itu ada 4 poin, 4 tujuan kemana kita mesti berbakti. Yang pertama, yang utama adalah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang merawat kita, Allah lah yang memberikan nikmat-nikmat yang tiada tara kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Adz-Dzariyat ayat 6, ayat 56. Ini sebagai pedoman utama bahwa kita harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kita harus mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua yang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya itu adalah diwahyukan kepada beliau dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, berbakti kepada Allah tidak akan sempurna kalau kita tidak mencontoh, tidak ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersabda, "Qul ati'ullaha wa rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah Muhammad, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, dan sesungguhnya orang-orang yang memalingkan diri dari Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir atau memalingkan diri. Kemudian yang kedua, kita berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah sebagai perantara kita bisa muncul di dunia, bisa melihat dunia, bisa merasakan dunia yang sangat indah, yang penuh dengan segala kesenangan dan juga romantika hidup. Ada 2 hadis yang begitu memuliakan orang tua. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amalu afdal? Qala as-salatu ala waqtiha." Qala qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Qala qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang utama? Rasulullah bersabda, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Rasulullah bersabda, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Rasulullah bersabda, jihad di jalan Allah. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ridullah fi ridul walid wa
syuhtul rabb fi syuhtul walid, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah itu ada di dalam ridho orang tua, dan kemurkaan Allah ada di kemurkaan orang tua. Kedua hadis ini sangat menghormati orang tua, yaitu sebagai amalan yang utama, birrul walidain. Dan bahkan dalam hadis tersebut dinyatakan Allah akan ridho kalau orang tua sudah ridho. Maka dari itu kita perlu untuk berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, agar orang tua itu ridho, sehingga Allah ridho terhadap apa saja yang kita amalkan. Bakti yang ketiga adalah kepada guru. Guru adalah orang yang berjasa kepada kita karena ilmu-ilmunya. Rasulullah bersabda, laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham sokhirona wa ya'rif li'alimina haqqahu. Artinya, tidak termasuk golonganku, yaitu orang yang tidak menghormati yang lebih tua, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, orang yang tidak mengetahui hak seorang ulama. Guru bisa disejajarkan dengan ulama karena guru merupakan sumber ilmu, ulama juga sumber ilmu. Oleh karena itu, kita harus mengetahui hak mereka, karena kita sudah diberi ilmu yang bermanfaat, yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Maka sudah selayaknya kita harus mengetahui hak mereka, yaitu kita gunakan ilmu itu untuk kebaikan, kita dharma baktikan, kita hormati orang guru tersebut dengan cara kita menggunakan ilmu sebaik-baiknya. Keempat, kita berbakti kepada negara. Negara merupakan laksana rumah kita. Dalam peribahasa bahasa Inggris dikatakan home, sweet home. Bagaimanapun seseorang akan merasakan hubungan emosional dengan tempat di mana dia lahir, tempat di mana dia dibesarkan, tempat di mana dia digembleng dalam kehidupannya, yaitu negara atau negaranya. Maka dari itu tidak salah kalau seseorang akan membela negaranya dengan sekuat jiwa dan raga. Hadis riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu, dia berkata, dari Sa'id bin Zaid, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya, malihi, maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan agamanya, dinihi, maka dia juga syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan dagingnya, darahnya, yaitu damihi, maka dia juga syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, ahli, dia juga mati syahid. Kalau membela jiwanya dan keluarganya saja, kematiannya diperhitungkan sebagai mati syahid. Apalagi kalau membela negara yang beranggotakan jiwa dan keluarga yang begitu banyak, pastilah sama kedudukannya, dia mati syahid.
warga negara yang dibutuhkan oleh negaranya untuk berjuang, dan dia kemudian mati dalam perjuangan tersebut, memperjuangkan negaranya yang dalam keadaan benar, maka dia mati syahid. Nah, itulah 4 tempat kemana kita berbakti, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ittiba pada Rasulnya, kemudian berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan juga kepada negara. Di masa pandemi COVID ini, kita juga bisa merealisasikan bakti atau dharma bakti kita kepada keempat alamat tersebut dengan cara memenuhi protokol kesehatan dan juga mengikuti semua kebijakan yang ditetapkan, misalnya tentang vaksinasi, maka kita ikuti vaksinasi itu, karena itu merupakan wahana media untuk menyelamatkan bangsa. Itu sudah berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, dan juga negara. Karena dengan mengikuti vaksin, kita bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan mereka, dan menyelamatkan negara kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Kultum Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi umat Islam yang lebih baik, yang menuju ke Islam kafah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh Lasismu Ayah dan Al Hikmah Peduli Umat.